Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz Munthalib, salah satu mahasiswa pasca sarjana konsentrasi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama dalam meningkatkan empati pada siswa. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haja Casmini SHG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial yang telah memberikan arahan bimbingan selama proses perkuliahan. Setelah kita masuk pada bagian pertama, yakni pendahuluan. Pada dasarnya, setiap diri individu pasti melakukan interaksi sosial dengan tujuan agar bisa mengembangkan identitas, membangun interaksi hubungan sosial, atau bersosialisasi dengan orang lain yang bertujuan untuk dapat saling membantu dan harus memiliki penerimaan diri secara baik, supaya tercipta hubungan yang baik dan sehat. Kemudian, dalam proses interaksi tersebut bersumber dari berbagai faktor yang kemudian menjadi dasar terjadinya sosialisasi interaksi. Salah satu yang menjadi aspek dasar yaitu empati. Selanjutnya, mengenai empati itu sendiri yang dikutip dari beberapa sumber, saya ringkas menjadi satu istilah, yaitu suatu kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain dalam rangka untuk merespon pikiran dan perasaan mereka dengan sikap yang tepat. Selanjutnya, ketika kita melihat kondisi pada saat ini, kenyataannya banyak berbagai isu mengenai tentang kemerosotan moral yang diakibatkan oleh menurunnya empati pada kalangan remaja terhadap orang lain, sehingga mengakibatkan terbentuknya suatu kondisi yang tidak dapat terkontrol dalam kehidupan bersosial. Begitu juga di lingkungan sekolah, salah satu permasalahan yang sering terjadi pada kalangan siswa. Selanjutnya, kita masuk pada teknik sosiodrama yang telah saya dapat dari beberapa sumber. Pada dasarnya, teknik sosiodrama lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan pada aspek afektif motorik yang terkait dengan kehidupan hubungan sosial. Melalui permainan sosiodrama, konseli diajak untuk menggali, merasakan pada situasi tertentu supaya mereka dapat menemukan sikap dan tindakan yang tepat seandainya mereka menghadapi situasi yang sama, dan kemudian mampu meningkatkan rasa empatinya. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini dibagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, kemudian yang terakhir tahap penutup. Untuk tahap pertama, yakni tahap pembentukan, merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam proses konseling kelompok selanjutnya, di mana konselor dan konseli merancang dengan sedemikian rupa agar bimbingan kelompok tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian tahap peralihan adalah tahap membebaskan anggota dari hal yang mengganggu mereka seperti enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Kemudian tahap ketiga, yakni tahap kegiatan, yakni tahap yang masuk pada pembahasan masalah atau topik yang relevan dengan kehidupan anggota secara mendalam dan tuntas. Kemudian tahap penutup atau tahap terakhir merupakan penilaian dan tindak lanjut adanya tujuan terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, terungkapnya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai, yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, terumuskan rencana kegiatan lebih lanjut,
tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan sudah diakhiri. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian. Saya melakukan penelitian ini menggunakan literatur review, yakni penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik. Kemudian masuk dalam bagian hasil dan pembahasan. Di sini saya telah mereview beberapa artikel dan saya memilih 3 artikel dari beberapa yang saya baca yang menurut saya relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Emi Indriasari pada 2015 tentang meningkatkan rasa empati siswa melalui layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama, studi kasus pada siswa kelas 11 IPS 3 SMA 2 Kudus. Kemudian penelitian mengenai efektivitas teknik sosiodrama terhadap peningkatan etika pergaulan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang dilakukan oleh Istiani Nur Arifah pada tahun 2019. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Asti Haryati mengenai tentang penelitian bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dalam meningkatkan empati siswa, studi kasus pada siswa SMP Negeri 10 Semarang. Bisa disimak dalam video ini bahwasanya dari ketiga artikel tersebut menyimpulkan bahwa adanya keefektivitasan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama dalam meningkatkan empati pada siswa. Selanjutnya masuk dalam bagian kesimpulan. Berdasarkan beberapa penelitian telah direview menunjukkan bahwa teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan rasa empati siswa menjadi lebih baik. Dengan melakukan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama, para siswa bukan hanya dapat membangun rasa empati saja, akan tetapi teknik ini juga dapat membangun rasa menghargai antara sesama manusia, mengontrol diri, dan memahami lingkungan agar bisa menyesuaikan diri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam teknik penulisan, dalam teknik penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi pada presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.